Bismillahirrahmanirrahim. Abah saya, itu kan gitu. Terus kemudian nanti menyiapkan ini yang mimpin yang ini, masya Allah aneh kalau meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Padahal anak tahu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kadang menangis. Ya. Alhamdulillah kena terakhir yang puncaknya adalah keluar dari torekot. Ya, karena jadi khalifah. Ya. Alhamdulillah sampai akhirnya jangankan menjadi dianggap orang, jadi imam di musola kecil aja nggak boleh. Ya nggak apa-apa, kita hibur terus. Alhamdulillah pelan-pelan udah mulai paham lagi. Yang musuhin juga pasti nggak jauh-jauh. Ya kalau Rasulullah kan Abu Jahal, Abu Lahab itu, ya kita deketin. Alhamdulillah itu kita jelasin. Walaupun di sini ini ada orang aneh, semakin tua bukan semakin bagus karir ibadahnya, malah turun jadi syariat lagi. Karena menurut mereka syariat, torekot, hakikat, makrifat itu. Makanya mereka bagi zikir itu ada 5. Zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meningkat lagi zikir torekot, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu ada caranya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kesini ya, lu sambil joget-joget gitu kan gitu. Kadang sampai hilang suaranya pelan-pelan, illallah, la illallah, la, dari la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la. Ini nah nanti meningkat lagi menjadi zikir hakikat, Allah 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 Allah. Meningkat lagi menjadi zikir ma'rifat, huwa 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 huwa. Meningkat lagi menjadi zikir ghaib, hi 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 hi. Meningkat lagi menjadi zikir ghaibul ghaib, hilang udah tanpa suara. Ajib udah. Makanya benar kata Imam Syafi'i ketika hijrah ke Mesir, menemui kelompok ini kalau ada orang masuk ke kelompok ini pagi hari sebelum duhur sudah ahmak. Itu Allahu a'lam. Ada. Ibn? Sedangkan sebaiknya bisa melihat kondisi di alam dunia dan sekelilingnya bukan dunia. Alam kuburnya? Dunia. Alam dunia. Hadirin sekalian, semua hadis-hadis yang menjelaskan baliknya, bisa mengetahuinya mayit, kondisi keluarganya, semuanya antara dhaif dengan palsu. Ya, gak ada. Karena dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tempat-tempat arwahnya orang baik, orang fasik, orang kafir. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sudah nggak mungkin apalagi gentayangan. Balik lagi seperti yang saya turunkan ini, saya temukan riwayat ini di balik ini di dalam kitab yang beredar di kampung-kampung. Judulnya Berita Alam Gaib. Di kitab itu ajaib, Pak. Nggak tahu dari mana. Di antara di dalam kitab itu ada cerita Allah menciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad. Kemudian Nur itu dirubah menjadi bulung merak. Lalu kemudian dibikinkan sangkar. Setelah dibikinkan sangkar oleh Allah, dikasih kaca al-haya, kaca malu. Setelah burung merak tersebut ngaca malu, gemeter, keringetan. Dari keringet itulah tercipta semua makhluk, roh-rohnya makhluk yang lainnya. Setelah itu roh makhluk itu berkeliling di sangkar itu, terus keliling sampai beribu-ribu tahun. Sambil dia itu ngeliling tawaf di atas di sekitar sangkar, roh itu ada yang melihat kepalanya, ada yang sempat melihat bahunya nih, karena setelah itu berubah menjadi manusia. Ada yang melihat badannya, perutnya, kakinya. Yang ketika saat keliling itu melihat kepalanya, nanti ketika lahir calon
presiden, atau minimal bupati, camat, pokoknya kepala. Yang lihat pundaknya jadi panglima, yang melihat punggungnya menjadi penyangga tulang punggung kehidupan. Kasihan yang lihat kakinya jadi pemulung sama tukang ojek. Maka ajib, riwayat ini ada bersama kitab ini. Ini riwayat dari Ibnu Abbas, ya, yang disebutkan bahwa apabila hari raya dan hari besar Islam seperti tanggal 10 Muharram, hari Jumat tanggal 1 Rajab, pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, roh orang-orang beriman diberi kesempatan turun ke bumi untuk menengok keluarganya. Nah, ini makanya nyekar macam-macam itu. Bila sampai di rumah, ruh tersebut berbicara, hanya saja orang yang masih hidup tidak dapat mendengarkannya. Ia berpesan, "Hei keluargaku, hidupku kini sangat terasing. Meskipun kamu tidak melihatku, tetapi aku melihatmu dan mendengarkan perkataanmu." Ini aja sudah nggak benar kok. Ya. Karena orang yang meninggal nggak bisa dengar apa yang dibicarakan orang yang hidup. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum melakukan jenazah yang meninggal Kalau dia masih sholat maka boleh, tapi dianjurkan tokoh agama ulama tidak menyolatinya. Ini sebagaimana yang tegaskan di dalam athar-athar, ya. Tokoh agama mati bunuh diri, mati kayak tadi minum cukrik di Surabaya, mati di Purworejo juga mati. Kalau itu nggak tahu namanya, itu dianjurkan tokoh agama, tokoh masyarakat tidak menyolati dalam rangka memberikan pelajaran orang yang hidup. Ya. Bolehkah menutup jenazah bagi seorang perempuan yang sedang dalam masa haid? Maksudnya apa? Bolehkah menutup jenazah bagi seorang perempuan yang sedang haid? Mengubur. Menyentuh. Oh, menyentuh. Gak apa-apa. Orang yang haid itu nggak boleh cuman sholat sama apa? Tawaf, udah selesai. Berarti selain itu silakan. Ya. Jadi nggak ada larangan. Itu semuanya kalau ada adalah hanya beberapa temuan-temuan akal-akalan sebagian orang atau mungkin tokoh, seperti kalau haji nyopot kaos kaki dikenakan kafarat, 1 kaos kaki 5 rial, 2 10 rial, kudung 15 rial, kalau baju berapa 50 rial. Ini semua nggak benar. Nah, orang mau mandi masa nggak copot baju? Ini juga sama. Dengan demikian tidak ada larangan bagi wanita yang haid kecuali tawaf sama sholat, ya, sama puasa, ya, puasa, betul, puasa. Oleh karena itu di sini selain itu tafadhol, silakan. Demikian hadirin sekalian, terakhir ya sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ini kajian, sebetulnya kajian dia tambahan, artinya mampir gitu loh Pak ya. Jadi setengah serius gitu ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Dan temanya juga mungkin antum sudah sering dengar, hanya sekedar mengingatkan. Karena peringatan itu tidak ada yang tidak bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Dan kita berharap silaturahmi lewat dakwah ini tetap terus berlanjut, dan kita juga berdoa tetap diberikan oleh Allah keistiqomahan di atas sunnah. Karena itu merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Karena tidak ada yang kata Imam Mujahid, saya tidak tahu nikmat mana dua yang lebih besar. Saya diberikan oleh Allah hidayah kepada Islam dan dijauhkan dari hawa nafsu bid'ah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.